Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Shalom. Aristoteles, seorang filsuf Yunani, murid dari filsuf Plato, yang hidup tahun 384 dan mati pada tahun 322, cukup muda. Dia mengatakan bahwa untuk memahami satu realitas dunia ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap fisik, pengetahuan fisik. Itu adalah pengalaman real, bola itu bulat, dan memang bola itu bulat. Nyata. Pengetahuan untuk memahami realitas yang kedua naik, yakni tahap matesis, yakni ide-ide, gagasan, matematika, 1 tambah 1 mangga tambah 1 mangga sama dengan 3 mangga. Kelihatan mangga tetapi jumlah secara kualitas 3 tidak ada. Ada dalam konsep ide. Dan tahap yang paling tinggi adalah tahap metafisik. Melampaui apa yang kelihatan dan apa yang matesis. Itulah tahap mengenai keyakinan atau iman teologis. Hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Dalam seluruh penjelasan filsafat aliran apapun, tidak mampu membuat satu penjabaran dan penjelasan yang sempurna tentang Allah Tritunggal. Tidak sanggup. Namun baiklah, kita pada kesempatan ini sedikit banyak merenung inti iman Kristiani Katolik kita pada perayaan Tritunggal Maha Kudus ini, sejauh kita mampu untuk memahami, menjelaskan sebagaimana adanya. Santo Tertullianus yang hidup tahun 155 dan mati tahun 230, dia menulis tentang Tritunggal Maha Kudus. Bahwa Tritunggal Maha Kudus adalah una substantia tres personae. Bahwa dia memiliki satu hakikat dan 3 pribadi. Pribadi bukan yang dimengerti sebagai pribadi Sigmund Freud psikologi, bukan. Bahwa Ibu Mince berbeda dengan Lucy, berbeda dengan sama mereka Lucy dengan Lucy Lambak. Bukan pribadi yang demikian. Tetapi pribadi yang memiliki satu keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Makanya Tertullianus mengatakan kaitan dan hubungannya adalah diskresi non separati. Berbeda tetapi tidak terpisah. Mereka berbeda tetapi tidak terpisah. Distingsi non divisi, dapat dibedakan tetapi tidak dapat terbagikan. Ini sangat dalam, Bapak Ibu. Apanya yang berbeda? Dalam karya ilahi berbeda. Bahwa Bapa dalam eksistensinya, Putra dalam inkarnasinya, Roh Kudus dalam manifestasinya. Memang berbeda dalam karya ilahi, tetapi dalam hakikat ilahi mereka adalah satu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu. Dalam amanat perpisahannya dalam Injil hari ini, Yesus menegaskan tentang hubungan trinitaris yang sangat dalam ini, hakikat ilahi yang sangat mendalam. Yesus mengatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran,
Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripadaku. Bapak Ibu, umat yang terkasih, ketika Roh Kudus memberitakan apa yang Yesus pernah katakan, yang didengar dan diterima dari Yesus, dan Yesus mengatakan bahwa apa yang kukatakan bukan dari diriku sendiri melainkan dari Bapakku. Ini adalah relasi intimitas yang ada dalam hakikat ilahi. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan en arche en hologos, ke hologos en prostonteon, ke theos en hologos. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam kitab suci bahasa Arab, menarik Bapak Ibu, Alkitab ini fil bati ilkana kalimah wa kana kalimatul linnaulah wa kana kalimatullah. Kata kalimatullah menunjuk bukan kalimah, bukan sabda yang Tuhan katakan saja, tetapi sabda daya yang ada di dalam keilahian Allah sendiri. Saya diberikan 2 buku oleh satu bapak dalam bahasa Indonesia, bahasa Yunani, bahasa Inggris, dan mempelajari, belum selesai baca. 2 tebal-tebal begini, tapi berusaha mempelajari. Yang tidak saya dapatkan di seminari tinggi. Tidak saja itu Bapak ini, pastor lihat channel ini. Dan di sana saya mempelajari luar biasa penjelasan, meskipun masih ada tanda tanya besar. Tetapi minimal sedikit mendekati apa yang menjadi kuriositas kita. Berhadapan dengan orang lain, kadangkala kita tanya Miko sama pastor, kau bikin-bikin begini, apa dia punya nama? Apa maksudnya kau tanda salib? Kadangkala kita terjebak pada apa yang namanya membuang tanggung jawab untuk menjawab sebagai tanggungan terhadap iman kita. Gampang, tanya kau sama pastor. Minimal kau yang tanya sama pastor, kau yang jawab sama dia, sehingga memang kelihatan itu jawaban darimu. Oh, dia tahu jawaban tentang imannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana dikatakan di dalam bacaan pertama kitab Amsal, bahwa roh kebijaksanaan sudah ada sebelum bumi ada. Dalam bacaan kedua, tentu kita sebagai umat Kristiani yang terus berharap mengimani Tritunggal Maha Kudus tidak gampang. Dicerca dengan pertanyaan, disindir dengan ejekan dan hinaan. 3, 2, 1. 3, 3, 1, 1, 1, 3. Tetapi ini sungguh-sungguh kalau mau kita jujur menderitakan dan menyengsarakan. Tetapi bacaan kedua mengatakan demikian. Karena itu kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan.
Ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Tahan uji itu menimbulkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oh, luar biasa. Jadi orang Kristiani beroleh tuntunan penyertaan Roh Allah, Roh Kudus. Kita sebagai umat Katolik, di mana-mana tadi dalam pembukaan doa tanda salib. Selesai liturgi tanda salib. Mau makan tanda salib. Mau tidur tanda salib. Lihat orang kecelakaan tanda salib. Lihat patung Bunda Maria tanda salib. Lihat setan, iblis, hantu tanda salib. Tetapi apakah kita sungguh meyakini bahwa inti dari iman Tritunggal Maha Kudus ini sungguh-sungguh menjawab apa yang menjadi pengharapan kita dalam Roh Kudus? Estonomatopatros. Estonomato itu dalam bahasa Yunani dalam nama, tetapi nama tunggal. Bukan jamak, bukan estonomata. Jadi ketunggalan dalam nama. Nama yang mana? Nama yang tunggal itu. Tunggal yang mana? Yang ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Oh, luar biasa. Baptislah mereka dalam nama. Nama yang satu itu. Nomato itu. Bukan nomata, bukan nama-nama. Dalam nama ketunggalan itu ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kurang lebih seperti ini orang memberikan analogi. Matahari itu satu, ada sinarnya, ada panasnya. Tetapi sinar matahari tidak berbeda dengan matahari. Ada lagi yang mengatakan seorang bapa kalau di rumah dikatakan ayah. Ketika dia di sekolah mengajar dikatakan Pak Guru. Ketika dalam masyarakat dikatakan Pak Budi. Tetapi entah ayah, entah Pak Guru, entah Pak Budi, dia satu orang. Ada juga yang mengatakan sebagaimana kita minum kopi kapal api Torabika 3 in 1. Ada gula, ada kopi, ada susu. Yang satu itu ketika kita minum ada rasa panas, ada rasa ada wanginya, tetapi juga ada rasa manis yang bercampur dalam pahit kopi dan aroma rasa susunya. Saya telah mengatakan di awal Bapak Ibu, apapun penjelasan tidak akan memberi penjelasan sempurna tentang Allah Tritunggal. Otak kita terlalu kecil, tetapi iman kita terbuka besar untuk menerima dalam tuntunan Roh Kudus bahwa Allah yang kita sembah, yang kita imani adalah Allah yang satu hakikat, tiga pribadi dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sehingga ketika saya mau tanda salib Bapa, Putra, Roh Kudus, amin, saya meyakini iman itu seamin-aminnya. Mau jelaskan secara apapun sulit. Karena misteri Tritunggal tidak dapat dijelaskan secara logis. Tetapi misteri ini harus diimani secara ontologis. Bahwa dari kekal sampai kekal Allah Tritunggal sebagaimana adanya. Selamat Hari Raya Tritunggal Maha Kudus.
merayakan iman sehari-hari dalam liturgi, dalam doa di rukun, dalam selebrasi, dalam devosi. Siapa yang umat Katolik tidak tanda salib? Tidak mungkin tidak tanda salib. Tetapi sekarang kita memberi arti yang semakin mendalam. Tuhan kita esa. Tuhan kita satu. Hakikat ilahinya satu. Dalam nama yang tunggal, nomato, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga demikian.